Untuk membalas pengkhianatan istrinya, pria itu membuat keputusan yang sangat kejam. Dia tidak hanya mengadopsi anak haram dari istri dan cinta pertamanya, tapi juga secara sukarela mendonorkan ginjalnya untuk cinta pertamanya yang sakit parah. Namun di balik semua itu, tersimpan rencana balas dendam yang sangat jahat. Dia adalah seorang pengusaha dengan kekayaan miliaran. Dulu dia memiliki seorang putri yang naif dan manis. Namun sebuah telepon setahun yang lalu mengubah hidupnya selamanya. Istrinya memberitahunya, ada kebakaran di taman kanak-kanak. Putrinya tewas dalam kebakaran itu. Pria itu sangat cemas, hingga pingsan saat itu juga. Ketika ia terbangun lagi, dia sudah berada di rumah sakit. Istrinya tahu betapa pentingnya putri bagi hidupnya. Untuk menenangkannya, dia mengusulkan untuk mengadopsi seorang anak perempuan. Namun ada kilatan dingin di mata pria itu. Di taman kanak-kanak ada 100 anak, tapi hanya putrinya yang tewas dalam kebakaran itu. Dia yakin ini bukan kecelakaan. Lalu dia diam-diam mengikutinya. Hingga tiba di sebuah kamar rumah sakit sebelah. Dia tanpa sengaja melihat istrinya berpelukan mesra dengan seorang pria. Saat itu dia menyadari kebenarannya. Ternyata istrinya telah mengkhianatinya. Kebakaran itu sengaja dibuat oleh istrinya. Tujuannya sederhana, untuk menggantikan putrinya dengan anak haram cinta pertamanya. Setelah mengetahui semua itu, pria itu tidak memilih untuk melapor ke polisi. Sebaliknya, dia memutuskan untuk membalaskan dendam untuk putrinya sendiri. Beberapa hari kemudian, istrinya membawa seorang gadis pulang ke rumah, dan mengklaim bahwa itu adalah anak yatim yang diadopsi dari panti asuhan. Melihat gadis yang sangat mirip dengan putrinya, pria itu malah tersenyum penuh kasih sayang. Dia memeluk gadis itu. Mulai saat itu, dia adalah putrinya. Istrinya dengan polos mengira pria itu telah terperdaya. Keesokan harinya, istrinya tak sabar mengundang cinta pertamanya ke rumah. Anak haram itu berlari untuk manja. Namun pria itu tidak marah. Karena dia tahu, permainan balas dendam ini baru saja dimulai. Hari-hari berikutnya, istrinya selalu pergi belanja, membawa anak haram itu untuk bertemu dengan cinta pertamanya. Dan pria itu seolah tidak peduli. Bahkan pada ulang tahun cinta pertamanya, dia memberinya mobil mewah senilai jutaan. Namun setiap kali istrinya keluar, kondisi cinta pertama semakin buruk. Dalam setahun, cinta pertamanya yang sebelumnya sehat tiba-tiba menderita gagal ginjal. Pria itu memutuskan untuk mengunjungi cinta pertama bersama anak haram itu. Melihat cinta pertama yang sekarat, istrinya tiba-tiba teringat. Ginjal pria itu cocok dengan cinta pertama. Lalu dia memohon agar pria itu mendonorkan ginjalnya. Anak haram itu juga menangis memohon padanya. Melihat keluarga ini penuh harapan, pria itu tidak ragu untuk menyetujui permintaan tersebut. Beberapa hari kemudian, operasi berhasil. Pria itu pulih dengan sangat baik. Namun istrinya selama dia dirawat di rumah sakit, tidak pernah datang menengoknya. Ketika pria itu keluar rumah sakit dan kembali ke rumah, dia malah menemukan istrinya mengadakan pesta di rumah, merayakan kesembuhan cinta pertama. Melihat istrinya yang sangat dekat dengan cinta pertama, pria itu menyembunyikan amarah dalam hatinya. Istrinya mengeluarkan surat cerai, meminta pria itu pergi tanpa apa-apa. Teman-temannya mengira dia akan marah, namun mereka terkejut melihat dia menandatangani surat itu dengan tenang. Cinta pertama yang sangat bangga bersiap untuk menikahi istrinya. Untuk memalukan pria itu, dia dengan sengaja mengundangnya menjadi saksi pernikahan. Namun pada hari pernikahan, pria itu memberikan hadiah khusus. Di bawah boneka itu, tersimpan bukti yang dapat mengungkapkan bahwa istrinya telah membunuh putrinya sendiri.